Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Janasari, NRP 009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang telah saya lakukan di di hari Selasa kemarin, di mana kami melakukan perancangan rangkaian kombinasional dan sekuensial, di mana dalam program yang kami buat nantinya terdapat dua niche program ya, program counter sama program 7 segmen. Oke, yang pertama tentunya kita perlu membuat buah file VHDL terlebih dahulu sesuai yang di prosedur langkah-langkah ini ya. Kami ikuti prosedur ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada, dimana jika file sudah jadi, kita perlu melakukan cek sintak untuk memastikan tidak ada sebuah error. Selanjutnya, setelah VHDL modul sudah selesai, kita membuat selanjutnya di file UCF, di mana file UCF tersebut kami lakukan dengan cara klik kanan pada nama file, lalu kita new source, kita pilih implementation constraint file ini. File UCF ini untuk menghubungkan antara program dan hardware nantinya, mendeklarasikan, istilahnya kayak menghubungkan. Baik, untuk program yang kami buat saya akan jelaskan. Oke, yang pertama kita membuat program VHD terlebih dahulu ya, atau program VHDL terlebih dahulu. Oke, dari struktur program VHDL itu ada 3 struktur ya. Yang pertama mengimpor sebuah library yang dibutuhkan. Yang kedua ada entity ini digunakan untuk mendeklarasikan port input ataupun output. Lalu arsitektur ini ada 3 jenis juga ya, namun kali ini kami gunakan tipe yang behavioral, ada 3 ya, tapi kita gunakan yang behavioral. Oke, untuk penjelasannya, yang pertama adalah mengimpor library yang kita gunakan, lalu kedua itu mendeklarasikan port input dan output, di mana kita menggunakan 2 port input ini dan kita gunakan 2 port output. Ini untuk LED, ini untuk 7 segmen, ini untuk input switch, dan ini untuk clock ya. Baik, lanjut kita yang selanjutnya di arsitektur atau behavioral ini ya, dimana yang pertama ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya ini buat menyimpan nilai saat ini ya. Oke, ini mendefinisikan bahwa yang kita gunakan adalah 4 bit ya untuk tempat menyimpan nilai saat ini. Oke, untuk ini mendeklarasikan control enable atau count enable ya, dan ini mendeklarasikan reset. Apabila kita tekan nantinya reset, maka akan membuat nilai saat ini menjadi 0. Oke, ini counter diff ya, mendefinisikan sinyal 24 bit ya untuk pembagian clock ini. Ini untuk pengaturan clocknya. Selanjutnya kita menghubungkan LED dengan switch, lalu kita hubungkan switch 6 dengan reset. Lanjut pada proses yang pertama, proses pertama itu memproses MCLK ini ya, dimana kami di sini bisa mengatur frekuensi clock input tersebut, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Oke, untuk mengatur kecepatan dan lambatnya itu kita atur nilai pada ini ya, dimana kalau nilai ini kita besarkan, maka frekuensi berjalan lebih lambat. Sedangkan jika ini kami perkecil, maka frekuensi akan cepat. Oke, ini clocknya ketika rising ya, atau ketika naik. Baik, oke, ini mengatur ya untuk mengaktifkan set enable signal ini lalu mematikan lagi ya. Nah, ini prosesnya kan membutuhkan waktu ini ya, jadi ini mempengaruhi frekuensi dari aktifnya count enable ini ya. Baik, setelah proses MCLK ini ada proses kita proses lagi MCLK dan reset, karena kita butuh clock ya, tetap ya butuh clock, dimana di sini proses ini kami membuat counter up atau counter down. Oke, pada switch 7 itu pengaturannya kita gunakan
pengaturan up atau down itu kita gunakan switch 7, yang mana switch 7 jika high maka counter down, sedangkan jika low, switch 7 low atau 0 maka up counter ya, counter up increment. Baik, untuk yang pertama ini ada reset ya. Apabila reset bernilai 1 maka nilai yang disimpan saat ini itu di reset menjadi 0 kembali lagi. Lalu jika tidak maka otomatis mengeksekusi yang ini ya, rising edge ini MCLK, dimana kita tanyakan terlebih dahulu apakah sudah aktif clocknya, clock enable-nya. Jika sudah 1 maka akan menjalankan yang ini ya. Jika switch kita gunakan high itu tadi ini decrement, jika switch 7 low maka increment. Pengaturannya seperti ini ya. Di sini pada counter down ini ditanya terlebih dahulu apakah sudah 0. Jika belum 0 maka akan dikurangi decrement counter ini. Jika sudah 0 maka di reset kembali ke high, ke nilai yang tertinggi ya, 111 ini. Nah, untuk penjelasan yang switch counter up, dimana apabila sudah 15 atau 111 semuanya ya, maka akan kembali ke 0 ininya. Oke, namun jika belum 1111 maka akan increment counter ini. Selanjutnya proses untuk menampilkan 7 segmennya itu ya. Ketika kondisi sync out tadi ya, yang nilai sementara tadi itu 00 maka menampilkan angka 0, dan jika kondisi seperti ini maka akan menampilkan angka 2, dan untuk yang kondisi 111 semua maka akan menampilkan huruf F ya. Jadi kita 7 segmennya itu dari 0 hingga huruf F. Baik, selanjutnya file UCF ya. File UCF ini untuk menghubungkan antara hardware dan pemrograman logic yang kita buat sebelumnya. Oke, baik, saya lanjut ya. Ini saya akan menjelaskan file UCF-nya. Oke, yang pertama data baris ini ya. Ini menentukan pin lokasi pin B8 pada board sebagai pin untuk sinyal clock utama ya, MCLK. Selanjutnya untuk mengatur sinyal clock untuk tidak menggunakan jalur clock khusus ya, yang ini. Selanjutnya ini pendeklarasian LED. Kita pilih pin B1 digunakan sebagai digunakan untuk pin sinyal LED 7 ini. Yang ini juga sama, ini berarti kita gunakan pin N3 untuk terhubung pada switch 7 ya, seperti itu. Ini ditentukan lokasi pada portnya, lalu ini terhubung pada switch 7. Oke. Terus yang 7 segmen ini juga begitu, kita tentukan pin ya, pin lokasinya di L14 pada port sebagai pin untuk sinyal menampilkan 0 ya, menampilkan. Baik, untuk video simulasi yang saya dapatkan dari praktikum kemarin sebagai berikut ya, akan lakukan. Baik, ini praktikum saya kemarin ya. Ini ketika counter yang kalau high itu counter down, kalau itu low itu counter up ya. Ini counter up dan ini counter down, up down, seperti itu ya. Untuk kondisi reset ini ya, kondisi reset nomor 2 dari kiri ya, kondisi reset itu. Untuk yang pin lain itu tidak kami gunakan ya. Ini untuk percobaan yang 22B itu ya, yang counter up dan counter down. Untuk yang pengaruh frekuensi saya akan jelaskan setelah ini. Baik, untuk yang pertama yang ini saya coba perbedaan frekuensi ya.
di mana yang paling kanan merupakan ketika kami rubah nilainya menjadi lebih kecil, sedangkan yang paling kiri kami rubah nilainya menjadi lebih besar. Yang menjadi lebih kecil itu otomatis akan lebih cepat ya, dan sedangkan yang kami besar menjadi lebih lambat, seperti itu.